Selamat pagi pemirsa, saya Tita Prirastiti melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya sedang berada di Hotel Sheraton Bandar Lampung, yang mana pada hari ini, Senin 21 Oktober 2024, sedang berlangsung kegiatan workshop jenis-jenis fraud serta pengenalan governance, risk and conveyance di perguruan tinggi. Kegiatan workshop ini dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Lampung. Dilanjutkan dengan laporan pelaksana kegiatan dari Bapak Bayu Sujatmiko, SHMH PhD PIA selaku Ketua Pelaksana, kemudian sambutan Ketua Satuan Pengendalian Internal Unila, Profesor Dr. Hamzah SHMH PIA, dan ditutup dengan sambutan dari Wakil Rektor 2 Universitas Lampung, Dr. Habibullah Jimat, SEMSI, sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Perlu diketahui juga pemirsa, kegiatan workshop ini menyampaikan dua materi. Materi yang pertama yaitu jenis dan contoh fraud dan saksi terhadap tindakan fraud oleh Bapak Mustafa Kamal, SEMS Akuntan, Certified Forensic Auditor, Certified Risk Management Professional, Certified Hacking Forensic Investigator. Dilanjutkan materi kedua tentang pengenalan konsep governance, risk and conveyance, dan beberapa studi kasus di PTN Blue oleh Ibu Dwi Amalia Sari, MBA, PhD Certified Forensic Auditor. Tujuan diadakannya workshop ini tentu saja untuk memperkuat tata kelola universitas. Jadi di universitas itu ada yang namanya Good University Governance. Tata kelola universitas untuk setiap kegiatan yang dilakukan, ya tugas-tugas dan fungsi yang dilakukan. Jadi tata kelola ini nanti terkait dengan bagaimana pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan penunjang yang ada di perguruan tinggi. Nah tadi sudah dibahas juga terkait tidak hanya governance, tapi bagaimana mengintegrasikan dengan risk management dan juga compliance. Jadi tata kelola, kemudian manajemen risiko dan kepatuhan. Pada prinsipnya bagaimana setiap unit itu patuh dengan aturan. Kemudian dia juga bisa lebih fleksibel. Tadi ada 4 ya, ada regulasi, ada struktur, kemudian ada refleksivitas. Itu juga menjadi penting untuk dipahami oleh semua pimpinan unit. Ya, hari ini kan kita mendapatkan sosialisasi, edukasi terkait dengan GRC, kemudian tentang fraud. Ini kita berharap ini menjadi panduan untuk bagaimana nanti kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit yang ada di Universitas Lampung. Oke, terima kasih. Jadi pada dasarnya karena fungsi SPI adalah salah satunya mengaudit, dan temuan audit dari SPI selama 2 periode ini kami melihat pada hal-hal yang dalam tanda kutip seperti fraud ya, dan kami menganggap kok ini sering terjadi ya, temuan-temuan seperti kwitansi yang kadang-kadang fiktif ya, tidak ada materai, pajak yang salah. Jadi kami menganggap mungkin para BPP bendahara ini tidak paham untuk itu, maka kami berikan salah satu solusinya mungkin pemahaman apa itu fraud. Karena ada yang kalau sudah 2-3 kali dilakukan kesalahan kan berarti bukan tidak sengaja, berarti suatu kesengajaan. Nah mungkin itu karena tidak tahu sanksinya apa, dampaknya apa. Nah, oleh karena itu kami memanggil narasumber Pak Muhammad Mustafa Kamal untuk memberikan materi tentang jenis fraud, sanksi dan dampaknya. Nah apa itu GRC? GRC ini adalah salah satu tadi, bahwa resiko yang kita hadapi tadi adalah resiko fraud. Setelah kita tahu resiko fraud, kenapa? Dia melanggar aturan, compliance kita tahu aturannya, maka resiko yang ada pada Unila kita paham, maka dengan tata kelola yang baik kita berharap sih ya, jadi resiko ini bisa diminimalisir. Ya. Yang pertama adalah para peserta paham, jangan-jangan tindakan selama ini dilakukan adalah fraud, dia tahu dampak dan sanksinya. Kemudian yang kedua, saya sih berharap tahun depan Unila ini setiap unit itu sudah menerapkan GRC. Jadi kalau memang nanti kurang paham, nanti kita tahun depan akan lakukan lagi implementasi GRC itu. Karena memang sekarang tadi dikatakan kan kita kan menghadapi VUCA ya, volatil. Begitu seringnya aturan-aturan berubah. Begitu aturan tidak diikuti nanti melanggar hukum. Oleh karena itu perlu ada ya seperti workshop aturan-aturan baru terkait dengan terutama keuangan, SDM, BMN dan seterusnya gitu. Ya. Baik, GRC itu kan singkatannya adalah Governance, Risk Management, dan Compliance. Nah, zaman sekarang ini tuh semua sudah perubahannya sangat cepat. Jadi di era sekarang ini seperti kita tahu ya, adanya ada AI, kemudian
ada banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan yang dia itu harus segera untuk diantisipasi. Nah, kalau kita menunggu ke peraturan yang dari pemerintah, itu seringkali universitas-universitas itu jadinya tidak agile, tidak cepat untuk menanggapi itu. Makanya di universitas harus ada sistem yang memungkinkan dia untuk cepat bereaksi terhadap setiap perubahan-perubahan tersebut tanpa mengurangi kepatuhannya terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Makanya harus ada GRC, Governance, Risk Management, dan Compliance tadi. Lalu apa harapan Ibu untuk para peserta yang hadir pada workshop hari ini setelah mendapatkan materi ini? Iya, saya berharap nanti setiap peserta itu mampu mengadaptasi GRC tadi dan membuat konsep GRC sendiri itu dalam lingkungan mereka. Jadi universitas, mungkin di fakultasnya, kemudian di unit kerja mereka masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Tita Prinastiti mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.